Halo, selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi-informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Reski Oktora. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, tahun 2024 akan penuh tantangan karena pemilu dan pemilihan serentak di 17 kabupaten kota akan dilaksanakan. Perlu persiapan matang supaya berjalan dengan aman dan lancar. Kita akan membahas persiapan pemilu dan pemilihan serentak 2024 bersama dengan Henry Almawijaya, anggota KPU Provinsi Sumsel, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat SDM, dan Kurniawan Kantinoko, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di Sapa Sumbaksel. Kita langsung saja ke topik pembicaraan kita pada hari ini terkait dengan persiapan pemilu dan pemilihan serentak pada 2024. Saya ke Pak Henry dulu nih. Apakah saat ini sudah masuk ke tahap persiapan dan apa saja yang sedang dilakukan pada saat ini? Tahun 2024 kita akan menghadapi dua jenis pemilu. Yang pertama itu pemilu, yang kedua itu pemilihan. Baik. Jadi kalau pemilu itu akan dilaksanakan di bulan Februari, sementara pemilihan itu akan dilaksanakan di bulan November. Nah, saat ini kita sudah memasuki tahapan pemilu 2024. Baik. Dan sekarang kita lagi melakukan verifikasi partai politik. Verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Kalau untuk pemilihan serentak tahun 2024, kita masih dalam tahap perencanaan, Mbak. Baik. Itu artinya saat ini sudah ada pemuktahiran data pemilih tetap atau seperti apa, Pak? Kalau pemutahiran data pemilih itu belum masuk ke sana. Kita hari ini masih dalam tahap verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Dan nanti akan ditetapkan di bulan Desember peserta pemilu tahun 2024. Itu artinya masih dalam proses persiapan terkait dengan partai politik ya untuk saat ini. Saya bergeser ke Pak Kurniawan sebagai Kesbangpol. Ini sudah persiapannya seperti apa untuk menjelang pemilu dan pemilihan 2024 nanti akan ada dua pesta pemilihan pada 2024. Ini persiapannya seperti apa Pak sejauh ini? Terima kasih Mbak. Jadi pada prinsipnya kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tentunya melaksanakan tugas, peran, kewenangan sesuai regulasi ya Mbak ya. Sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, khususnya pada pasal 434 ya Pak, itu dinyatakan bahwa antara lain peran kami, peran pemerintah maupun peran pemerintah daerah, itu memberikan dukungan, memberikan bantuan, memberikan fasilitas kepada penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu maupun DKPP kan seperti itu. Tapi peran penyelenggaraannya tetap di tangan penyelenggara. Jadi antara lain peran-peran yang kami lakukan cukup banyak Mbak. Baik. Seperti contohnya kita mensupport ya dukungan personil untuk PPS, untuk PPK, untuk Panwascam. Kita juga mensupport sarana ya untuk PPS, Panwascam dan PPK. Juga kita melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan politik, kemudian sosialisasi tentang ketentuan perundang-undangan, kemudian kita juga melakukan tugas-tugas pemantauan perkembangan politik, kemudian memantau kelancaran distribusi logistik pemilu, dan lain-lain. Termasuk kegiatan-kegiatan lain yang sesuai tentunya dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Baik, ini yang menarik adalah pengawasan terhadap jalannya pemilu nanti, terutama ini pada calon parpol maupun calon pemilih nantinya. Dan untuk kalau dari Kesbangpol sendiri melihat peta pemilu dan pemilihan serentak 2024 di Sumsel ini sendiri seperti apa Pak? Ya. Makasih Mbak. Jadi sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Bung Henry Almawijaya bahwa saat ini sedang masuk tahapan
pemilu serentak tahun 2024, khususnya tahap pemeriksaan persyaratan Verifikasi. administrasi dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Jadi seperti yang kami sampaikan, Mbak, kami kalau untuk khusus kegiatan pengawasan kepemiluan itu bukan ranah kami, Iya, Mbak. baik. Itu ranah dari Badan Pengawas Pemilu ya. Tapi kami berkewajiban mensupport apa saja kebutuhan dari penyelenggara pemilu agar terjamin ya, Baik. terjamin pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Terkait pemantauan Iya. itu tentu kami laksanakan. Iya. Tapi kalau pengawasan itu ranah Bawaslu. Pemantauan banyak pihak, Mbak, termasuk nantinya Pak Bung Hawe ya, Bung Hawe ada juga saat ini telah dibuka ya kesempatan untuk menjadi pemantau pemilu. Itu dari lembaga-lembaga independen yang kemudian terakreditasi oleh Bawaslu bisa melaksanakan tugas untuk pemantauan pemilu. Begitu juga dari pemerintah daerah bisa melakukan pemantauan. Kemudian dari jajaran TNI, Polri, intelijen lainnya juga bisa melakukan pemantauan. Demikian, Mbak. Baik, saya bergeser lagi ke Pak Henry nih, Pak. Kriteria partai yang lolos ini seperti apa, dan jika dari KPU sendiri melihat peta pemilu nantinya akan seperti apa di wilayah Sumatera Selatan? Jadi begini, kemarin kan itu sudah dibuka pendaftaran partai politik peserta pemilu. Iya. Kemudian ditetapkan ada 24 partai politik yang kemudian memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Kemudian dilakukan verifikasi tahap pertama. Dilakukan verifikasi tahap pertama, verifikasi administrasi, itu kan terdiri dari pengurus partai politik, mulai dari tingkat pusat, provinsi, Baik. kemudian tingkat kabupaten kota, kemudian pengurus kecamatan, kemudian dilakukan juga verifikasi terhadap jumlah keanggotaan, di mana jumlah keanggotaan partai politik itu paling sedikit berjumlah 1.000 atau 1/1000 dari Baik. jumlah penduduk di kabupaten kota yang bersangkutan. Contoh misalnya kota Palembang. Kota Palembang ini kan jumlah penduduknya kan sudah lebih dari 1 juta. 1 juta. Artinya kalau lebih dari 1 juta maka partai politik di kota Palembang itu minimal harus punya anggota minimal 1.000 Baik. tersebar di wilayah kota Palembang. Nah kemudian daftar anggota ini itu datanya diupload melalui sistem aplikasi yang sudah kita siapkan, itu namanya Sipol. Kemudian oleh KPU Kabupaten Kota itu dilakukan verifikasi administrasi Baik. untuk memastikan secara administrasi keanggotaan ini sama atau tidak dengan data kependudukan yang ada di KTP elektronik. Baik. Nah, itu. Kemudian juga untuk memastikan apakah ada kegandaan keanggotaan partai, misalnya NIK sekian-sekian, apakah itu terdaftar di satu partai atau di lebih dari 2 partai. Kalau terdaftar di lebih dari 1 partai, maka KPU akan meminta klarifikasi kepada partai politik melalui surat pernyataan yang bersangkutan. Baik. Kalau misalnya surat pernyataan yang bersangkutan itu bisa dihadirkan oleh partai politik atau dua-duanya kemudian menghadirkan surat pernyataan yang sama misalnya, maka kami wajib melakukan klarifikasi langsung, artinya mendatangkan orang yang bersangkutan ke kantor KPU untuk ditanyakan sebetulnya anggota partai mana gitu kan. Iya, baik. Baik Pak Henry, bahwasannya KPU memastikan bahwa masyarakat ini bisa berpartisipasi langsung untuk melakukan pengawasan melalui pengecekan melalui NIK. Bisa disebutkan dan dijelaskan seperti apa, Pak? Jadi dalam hal proses membangkitkan minat dan partisipasi masyarakat dalam tahap verifikasi partai politik ini, kami juga dari pihak kami itu sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media-media sosial, kemudian melalui pertemuan tatap muka dan lain sebagainya, agar masyarakat itu memiliki kepedulian untuk memastikan NIK-nya itu sudah terdaftar atau belum di partai politik. Baik. Itu melalui aplikasi Info Pemilu yang bisa
diakses melalui internet kan seperti itu. Baik. Tinggal memasukkan nicknya saja, nanti dapat informasi bahwa nick yang bersangkutan itu sudah terdaftar atau belum di sistem aplikasi partai politik yang ada di KPU. Nah, Baik. kalau misalnya nick yang bersangkutan itu ternyata sudah terdaftar dalam sistem informasi partai politik peserta pemilu, maka masyarakat yang bersangkutan apabila merasa tidak pernah terlibat menjadi anggota partai politik, maka dapat menyampaikan keberatannya kepada KPU melalui helpdesk KPU, yang nanti tentu akan kita klarifikasi kepada partai yang bersangkutan, Baik. ya kan? Salah satu persiapan dalam menghadapi pemilu dan pemilihan serentak 2024 nanti ialah upaya untuk agar meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya untuk memilih. Kita ke Pak Kurniawan Kantinoko sebagai Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan. Pak, jika dibandingkan kita melihat dari Pilpres dan Pilkada serentak tahun sebelum-sebelumnya, jika dibandingkan pada tahun 2024 nanti, apa tantangannya, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Tentu kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Badan Kesbangpol, harus memiliki optimisme ya. Kita juga mengajak segenap warga masyarakat, pemerintah masyarakat untuk tetap optimis bahwa pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 harus berlangsung secara aman dan sukses ya. Kalau terkait tantangan, tentu di mana-mana ada Mbak ya. Apalagi pada saat pesta demokrasi tahun 2024 ini ada unsur keserentakan ya. Pemilu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024, sementara tahapan pemilu itu kemudian beririsan dengan tahapan pemilihan tahun 2024, tentu menyita perhatian ya Mbak ya. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita memiliki komitmen yang sama, kita memiliki kebangsaan, rasa ingin agar pemilu itu dan pemilihan serentak berlangsung sukses, insya Allah bisa kita wujudkan. Cuma memang kita harus tetap waspada ya terhadap potensi-potensi upaya-upaya yang mencoba untuk menghambat ataupun mencederai dari pemilihan dan pemilihan serentak. Itu terus kita melakukan pemantauan, Mbak. Pemantauan mungkin bisa disebutkan secara detailnya seperti apa, Pak? Ya. Kalau untuk potensi kerawanan itu sebetulnya lagi-lagi itu ranah dari dan kewenangan Bawaslu, Mbak ya. Biasanya Bawaslu itu akan menerbitkan ada yang namanya IKP, Indeks Kerawanan Pemilu. Baik. Mereka memetakan setidaknya ada beberapa hal yang menjadi indikator, ada kontestasi politik, ada kemudian potensi kerawanan wilayah dan lain-lain ya. Tentu akan dirilis ya, nanti Bawaslu akan merilis indeks kerawanan pemilu dan itu kemudian menjadi acuan bersama bagi kita untuk kemudian meminimalisir ya potensi-potensi kerawanan seperti itu, Mbak. Baik, Pak Kurniawan tadi sudah disebutkan bahwasannya ada puluhan partai politik ya Pak yang sudah mendaftar. Jika Kesbangpol sendiri melihat peta persaingannya nanti akan seperti apa, Pak? Kalau peta persaingan tentu ya saya pikir cukup menghangat ya Mbak ya. Saya pikir cukup menghangat. Tapi lagi-lagi tugas penting yang harus kita yakini, pemilu dan pemilihan ini sebuah pesta demokrasi ya Mbak ya. Baik. Ini milik kita bersama. Kita segenap komponen bangsa harus punya komitmen yang sama untuk mensukseskan kegiatan ini gitu. Jadi kalau menurut hemat kami setidaknya ada 4 faktor ya Mbak, 4 faktor bagaimana menjamin pemilu dan pemilihan ini sukses ya. Setidaknya dari faktor penyelenggaranya. Baik. Penyelenggaranya harus kredibel, kemudian juga dari pesertanya Mbak ya, pesertanya baik parpol, baik paslon maupun caleg, kemudian dari pemerintahnya dan kemudian dari masyarakatnya. Jadi ini menyelesaikan atau untuk menjamin terdapatnya berlangsungnya pemilu dan pemilihan yang sukses,
ya 4 unsur ini harus punya komitmen yang sama, Mbak. Baik, Begitu. Pak Henry tadi kita simak bahwa Pak Kurniawan mengatakan bahwasannya terkait dengan penyelenggara ini harus kredibel seperti itu. Usai jeda saudara, kita akan kembali lagi dengan masih dengan topik yang sama. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksel. Kita akan melanjutkan perbincangan kita terkait dengan persiapan pemilu dan pemilihan tahun 2024 nanti di wilayah Sumatera Selatan bersama dengan Henry Almawijaya, anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat SDM, dan Kurniawan Kantinoko, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbang Pol Provinsi Sumatera Selatan. Saya ke Pak Henry Almawijaya, maaf sebelumnya, terkait dengan daftar pemilih tetap dan juga parpol ini sejauh ini akan melakukan verifikasi ulang agar datanya lebih mutakhir atau seperti apa? Kapan akan dilakukan, Pak? Jadi kalau untuk pemutakhiran data pemilih, KPU secara internal itu secara terus-menerus sudah melakukan pemutakhiran data berkelanjutan. Baik. Artinya data pemilu dari pemilu 2019, kemudian di pilkada serentak tahun 2020, itu secara terus-menerus dilakukan pemutakhiran secara berkelanjutan. Baik. Kemudian di pertengahan Oktober, kita direncanakan akan menerima data dari Dukcapil terkait dengan data pemilih. Nah kemudian setelah itu baru kita lakukan proses pemadanan antara data dari Dukcapil dengan data pemilih berkelanjutan yang telah kita lakukan. Baik. Kemudian barulah nanti masuk ke dalam tahap daftar pemilih. Nah itulah nanti akan dilakukan pemutakhiran data di tahapan pemilu serentak tahun 2024. Sampai sejauh ini kendalanya apa, Pak, terkait dengan verifikasi data? Kalau kendala sih sebetulnya tidak ada ya, tapi pada saat melakukan pemutakhiran data berkelanjutan, ini kan ada beberapa dokumen data yang perlu kita klarifikasi terkait dengan misalnya data pemilih ganda. Baik. Karena data pemilih ganda ini kan setelah kami telusuri ternyata faktor utamanya itu adalah keengganan masyarakat misalnya ketika pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi misalnya ada anggota masyarakat nih, yang tadinya dia berdomisili di Lubuk Linggau, kemudian pindah ke Palembang misalnya. Nah, ketika pindah ke Palembang, yang bersangkutan hanya melaporkan keberadaannya saja. Nah, kemudian oleh petugas kita itu dimasukkan sebagai pemilih yang potensial, padahal yang bersangkutan juga kan data kependudukannya belum dicabut misal di Lubuk Linggau. Nah ini kan potensi yang menjadi ganda. Kemudian ada lagi potensi yang misalnya masyarakat yang tidak punya hak untuk memilih, kemudian masih terdaftar di daftar pemilih. Itu karena itu tadi ada juga keengganan masyarakat untuk melaporkan misalnya ada masyarakat yang meninggal dunia. Baik. Tapi kan kebiasaan untuk melaporkan data penduduk yang sudah meninggal dunia ini kan belum ada di masyarakat kita. Sehingga data yang meninggal dunia ini seringkali tetap masuk dalam daftar pemilih yang kemudian kita mutakhirkan. Nah, untuk mengantisipasi itu tentu KPU akan melakukan coklit ya nanti. Coklit artinya turun ke bawah untuk memastikan apakah data yang ada di daftar pemilih itu sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi pemilih itu satu persatu akan didatangi oleh petugas pemutakhiran data pemilih. Baik, target selesai verifikasi data ini kapan, Pak? Oh itu sangat panjang, Pak. Sangat panjang. Jadi proses daftar data pemilih untuk pemilu 2024 maupun pemilihan 2024 itu prosesnya sangat panjang. Jadi ada proses data pemilih, kemudian dilakukan pemutakhiran, jadilah dia DPS, daftar pemilih sementara, kemudian ada daftar pemilih sementara hasil perbaikan, kemudian dilakukan lagi coklit, barulah kita bisa menetapkan daftar pemilih tetap. Pak, terkait dengan partai politik yang mendaftar tadi, apakah ada partai politik yang baru, Pak? Dari partai politik yang mendaftar itu ada
sampai hari ini ya partai politik yang memberikan berkas perbaikannya itu ada 20 partai. Baik. Nah, 20 partai itu kalau partai politik yang hari ini ada di DPR itu semuanya telah memenuhi Syarat. telah menyampaikan dokumen perbaikannya. Kemudian ditambah dengan beberapa partai politik yang non parlemen dan beberapa partai politik baru. Jadi jumlahnya itu ada sekitar 20 partai yang akan kita lakukan verifikasi di tahap kedua. Di tahap kedua ya Pak ya. Kita bergeser dulu ke Pak Kurniawan nih. Pak, ada 3 titik kritis yang menimbulkan protes pada pemilu, yakni pada penetapan DPT, pengajuan pasangan calon dan penetapan hasil perolehan suara. Bagaimana mengantisipasi untuk timbulnya protes tersebut, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi tentu kita bersinergi ya Mbak ya. Pemerintah, berikut aparat keamanan, berikut juga dengan penyelenggara, terus bersinergi. Bagaimana kemudian kita melakukan deteksi dini, melakukan cegah dini, agar potensi-potensi kerawanan itu tidak muncul. Baik. Yang perlu kita waspadai sekarang ada tren semacam apa ya Mbak ya? Politisasi SARA, kemudian politik identitas, itu yang berpotensi kemudian memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Makanya tadi kami sampaikan bahwa faktor sukses pemilu ini memang melibatkan seluruh unsur. Bukan hanya penyelenggara, bukan hanya pemerintah, tapi parpol juga punya peran, paslonnya juga punya peran, calegnya juga punya peran, dan masyarakatnya juga punya peran. Kita harus punya peran bersama lah, punya komitmen yang sama. Nah, disinilah kemudian pentingnya pendidikan politik, Mbak. Baik. Pendidikan politik itu agar warga masyarakat itu memahami tentang haknya, Mbak, memahami tentang kewajibannya, dan memahami tentang tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dan memang butuh proses ya, Mbak ya, butuh proses, dan kita terus berupaya lah pokoknya agar pendidikan politik ini bisa lebih dipahami oleh warga masyarakat. Baik, sampai sosialisasi yang dilakukan hingga saat ini untuk melihat sementara nih partisipasi masyarakat untuk pemilu 2024 nanti seperti apa, Pak? Ya, terkait pendidikan politik, Mbak, saya harus mengulang kembali kan begitu, bahwa peran pendidikan politik juga bukan serta-merta peran dari pemerintah, Mbak ya. Sebagai gambaran, pemerintah maupun pemerintah daerah itu memberikan hibah bantuan keuangan kepada partai politik, Mbak, yang memiliki keterwakilan atau memiliki kursi di tingkatan masing-masing ya, baik DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Anggaran ataupun dana hibah bantuan keuangan partai politik tadi peruntukannya untuk prioritas pendidikan politik. Baik. Nah, jadi artinya memang kita ketahui bersama, Mbak, salah satu fungsi dari partai politik adalah untuk melaksanakan pendidikan politik. Jadi memang partai politik juga punya peran yang dominan untuk melaksanakan pendidikan politik. Tentunya diiringi dengan stakeholders lain ya, seperti kami lah, pemerintah, berikut juga KPU. KPU juga kerap melaksanakan pendidikan politik, ada sekolah demokrasi dan lain-lain. Kita terus bersinergi, Mbak. Sebagai gambaran juga, ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga memberikan hibah ya, Mbak ya, kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan 12 miliar lebih, Mbak ya, itu untuk non pemilihan, dan dari rincian ya atau penggunaannya itu untuk semuanya didominasi, artinya untuk pendidikan politik. Baik, itu semuanya dikembalikan kepada partai politik masing-masing ya, Pak ya? Ya, antara lain. Artinya pendidikan partai politik punya peran sangat dominan dalam memberikan pendidikan politik kepada warga masyarakat. Baik, Pak Kurniawan, kita berkaca dari pemilu ataupun pilkada serentak pada tahun-tahun sebelumnya, ini terdapat beberapa rawan konflik daerah di wilayah Sumatera Selatan. Kesbangpol ini juga nyatanya ikut melakukan pemantauan terkait dengan hal tersebut. Dan lantas bagaimana upaya pencegahannya, Pak, jika dilihat dari sisi Kesbangpol sendiri? Ya, kami di Kesbangpol, Pak, terus bersinergi dengan banyak pihak ya. Antara lain dengan ada namanya forum kemitraan, Mbak ya. Ada forum kerukunan umat beragama, ada forum kewaspadaan dini warga, kewaspadaan dini masyarakat,
ada Forum Pembauran Kebangsaan, ada POJA Indeks Demokrasi Indonesia, kemudian ada Komite Intelijen Daerah. Kita terus bersinergi melakukan pertemuan secara simultan ya, membahas isu-isu strategis, kemudian kita rembukkan, Mbak. Baik dalam kesempatan formal maupun kesempatan informal, kemudian hasil pertemuan kita, hasil rapat kita, kemudian kita serahkan kepada artinya pengambil keputusan, kemudian untuk diambil langkah. Upaya senantiasa terus berjalan, Mbak, untuk melakukan deteksi-deteksi. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak ya, lebih tepat memang potensi kerawanan itu ibarat kata kita ini kan ada ranah masing-masing, Mbak ya, ada ranah masing-masing. Misalnya siapa yang membicarakan data, tentu Badan Pusat Statistik seperti itu kan. Siapa yang membicarakan tentang potensi kerawanan pemilu, tentu ranah kewenangan dari Bawaslu. Karena itu memang produk dari Bawaslu, indeks kerawanan pemilu. Baik, saya bergeser dulu ke Pak Henry. Antisipasi KPU menghadapi masalah yang timbul nantinya terutama terkait DPT dan juga distribusi logistik, Pak. Jadi kalau untuk tentu saja persoalan di pemilu itu akan banyak ya. Nah, untuk mengantisipasi persoalan-persoalan seperti di DPT, kemudian keanggotaan partai politik ini pun sangat berpengaruh ya ke masyarakat. Jadi KPU itu menggunakan sistem memanfaatkan sistem informasi teknologi melalui aplikasi Sipol. Kemudian kalau DPT itu lewat Sidali. Yang kedua aplikasi ini itu bisa diakses oleh masyarakat. Contoh kalau misalnya di informasi pemilu, info pemilu, itu masyarakat bisa mengecek apakah NIK-nya itu terdaftar sebagai anggota partai politik atau tidak. Kemudian di lindungi hakmu, hak pilih ya. Itu masyarakat itu bisa mengecek apakah yang bersangkutan itu sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum di pemilu 2024. Nah, kalau untuk yang info pemilu ini kan kita memberikan kepada masyarakat untuk menjaga hak politiknya karena terdaftar sebagai anggota politik itu tentu berkonsekuensi terhadap masyarakat itu sendiri. Contoh misalnya ketika yang bersangkutan pengen terlibat menjadi penyelenggara pemilu di tingkat badan ad hoc misalnya di tingkat PPK, PPS atau KPPS, ketika namanya sudah terdaftar sebagai anggota partai politik, maka yang bersangkutan hilang haknya untuk menjadi penyelenggara pemilu di badan ad hoc. Kemudian apalagi misalnya lagi sedang melakukan seleksi masuk pegawai negeri atau misalnya seleksi masuk P3K dan lain sebagainya. Itu kan punya persyaratan tertentu. Nah, antara lainnya itu adalah tidak menjadi anggota partai politik. Nah, kalau misalnya ketika masyarakat itu terdaftar sebagai anggota partai politik dan mereka tidak secara aktif memastikan data yang bersangkutan itu sudah masuk sebagai anggota partai politik, yang repot kan masyarakat itu sendiri. Ketika mau daftar atau mau terlibat menjadi penyelenggara pemilu di badan ad hoc misalnya, menjadi PPK, menjadi PPS. Tapi ketika daftar di KPU, ternyata NIK yang bersangkutan itu sudah terdaftar menjadi anggota partai politik misalnya. Ini kan menghalangi ya atau menghilangkan hak yang bersangkutan. Nah, kemudian untuk daftar pemilih. Kita juga sudah menyiapkan aplikasi Lindungi Hakmu. Di Lindungi Hakmu itu masyarakat bisa melihat apakah datanya itu sudah terdaftar di daftar pemilih. Jadi kalau misalnya kita tinggal memasukkan nomor NIK kita saja di Lindungi Hakmu itu, kemudian kita akan mendapatkan informasi bahwa kita itu misalnya sudah terdaftar di TPS berapa, desa atau kelurahan apa, kemudian kabupaten kota apa, itu informasinya cukup jelas. Nah, bagi masyarakat yang belum terdaftar misalnya sebagai daftar pemilih, itu bisa meneruskan informasinya kepada KPU melalui fitur yang sudah kita siapkan agar informasi masyarakat yang bersangkutan yang tadinya belum terdaftar di daftar pemilih itu kemudian bisa dimasukkan sebagai pemilih baru di daftar pemilih kita. Mengantisipasi masalah yang akan datang terkait dengan logistik ini seperti apa, Pak? Kalau logistik itu memang akan banyak
persoalan ya, karena distribusi logistik ini sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor eksternal. Baik. Contoh misalnya faktor cuaca, faktor sarana transportasi Yang tidak terduga dan ya, Pak, lain ya? sebagainya, atau kejadian-kejadian yang tidak terduga. Kita apalagi di bulan Februari ya, Iya. pemilihan itu kan diprediksi cuaca juga tidak bersahabat mungkin ya. Hari ini paginya terang, kemudian menjelang siang misalnya terjadi hujan dan sebagainya. Nah, ini tentu akan kita lakukan mitigasi-mitigasi tertentu agar proses distribusi logistik ini bisa berjalan dengan maksimal. Tentu KPU juga akan melibatkan peran serta dari berbagai pihak, termasuk dari peran dari pemerintah daerah, kemudian peran dari aparat TNI Polri untuk memastikan logistik yang kita distribusikan ini bisa sampai dengan selamat tanpa ada kendala apapun, seperti itu, Mbak. Baik, mungkin bisa dijawab untuk keduanya, maupun Pak Henry maupun Pak Kurniawan, ini sebagai khususnya pada KPU ini sebagai penyelenggara pemilihan dan juga pemilu, ini juga memberikan pembekalan politik kepada pemilih awal atau pemula seperti itu. Lantas seberapa besar pengaruh mereka terhadap pemilihan maupun pemilu yang akan datang, Pak? Kalau dari data pemilih kita, memang pemilih pemula atau pemilih yang dalam tanda kutip itu disebut dengan pemilih milenial, itu cukup mendominasi ya, mendominasi pemilih yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Artinya pemilih milenial atau pemilih pemula itu sangat mempengaruhi kualitas pemilu yang ada di kita. Ya. Jadi KPU dalam beberapa kali kesempatan itu juga mengalokasikan segmen pemilih pemula ini untuk menjadi sasaran kami dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat. Karena kalau sosialisasi untuk hari H pemilu, kemudian sosialisasi cara mencoblos, itu saya kira semua pihak akan melakukan itu. Ya. Partai akan melakukan itu, pemerintah akan melakukan itu. Nah, yang sangat jarang ini dilakukan oleh stakeholder lainnya itu adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau berpartisipasi dalam proses tahapan-tahapan pemilu. Bagaimana masyarakat itu bisa berpartisipasi dalam mengecek namanya terdaftar atau tidak dalam DPT, kemudian memastikan apakah namanya atau datanya itu terdaftar atau tidak di partai politik. Kemudian bagaimana masyarakat itu bisa menolak praktik money politik dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin akan menjadi fokus perhatian kita, kerja-kerja KPU dalam memberikan kesadaran politik kepada masyarakat. Tapi kalau untuk jangan lupa misalnya tanggal Februari 2024 misalnya itu datang ke TPS, saya pikir itu semua pihak akan melakukan itu. Kesbangpol, TNI Polri, bahkan petugas kelurahan pun akan memberikan sosialisasi itu ya. Jadi partai politik pun akan melakukan itu. Jadi kita fokusnya bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat. Tentu tidak mudah untuk memberikan kesadaran apapun terkait dengan untuk peningkatan terkait dengan partisipasi masyarakat, mengingat juga khususnya ini pemilih pemula ini seperti kehilangan kepercayaan seperti itu untuk sekarang. Dan kita terkait dengan hal tersebut mungkin bisa diberikan sedikit komentarnya, Pak. Terima kasih, Mbak. Jadi kami juga mengamati ya bahwa dalam pemilu tahun 2019 yang lalu serta pilkada serentak ya tahun 2020 lalu, angka partisipasi di Sumatera Selatan cukup membanggakan, Pak. Data yang ada pada kita itu kondisi angka partisipasi pemilu itu mencapai 81,4%, melebihi target partisipasi nasional, ya. Target partisipasi nasional pada saat itu di angka 77,5%. Kita patut bersyukur. Kemudian angka partisipasi pada pilkada juga di atas 80%. Itu menunjukkan setidaknya ada kesadaran, tapi bukan serta-merta dengan telah terlampauinya target nasional angka partisipasi kemudian kita seolah kemudian sudah cukup berpuas diri, kita harus terus bergerak, Mbak, terus bergerak. Saya
sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Henry tadi, bahwa memang untuk menjaring partisipasi dari berbagai segmen ini kan Mbak, ada butuh treatment-treatment khusus sepertinya. Kalau kita menyasar pangsa pasar generasi muda, generasi milenial, ya kan, generasi Z gitu ya kan, tentu treatmentnya khusus juga. Pertemuan-pertemuan classroom seperti itu terasa sudah sangat konvensional ya kan. Jadi butuh apa ya? Butuh inovasi tentunya Mbak, bagaimana agar pesan yang kita kirim itu terjamin untuk sampai begitu ya. Butuh treatment khusus untuk itu. Baik, Boleh saya tambahkan? Jadi kami juga berusaha untuk menyesuaikan kondisi kekinian. Terhadap apa yang kemudian menjadi domain anak-anak milenial. Misalnya ya KPU mau tidak mau itu harus paham dengan TikTok. KPU mau tidak mau itu harus paham dengan dengan YouTube dan lain sebagainya. Yang itu banyak diakses oleh kaum Mungkin kita lebih milenial. menyesuaikan di era digitalisasi saat ini ya Pak ya. Dan juga mungkin tadi disebutkan Pak Kurniawan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilihan maupun pemilu di wilayah Sumatera Selatan ini juga sudah membaik, dan juga persiapan tadi sudah dari mulai partai politik dan daftar pemilih tetap sudah dilakukan oleh KPU wilayah Sumatera Selatan. Terima kasih untuk Pak Henry dan juga Pak Kurniawan. Informasi tadi menjadi akhir dari Sapa Sumbaksel hari ini saudara, dan tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 5.30 hingga 6 pagi. Dan tetaplah patuhi protokol kesehatan. Saya Reski Oktora pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.